Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita bakal membahas sesuatu yang menurut saya sangat penting, yaitu adalah kira-kira kapan sih kita kembali bisa melihat pergerakan Bitcoin yang besar terjadi. Selama beberapa minggu terakhir kita melihat Bitcoin sebenarnya cenderung sideways saja. Dan kita mau tahu kira-kira apa yang perlu terjadi dari segi price action untuk membuat Bitcoin akan kembali mendapatkan volatility yang tinggi dan pergerakan yang besar. Selain itu juga ada beberapa fakta yang menurut saya wajib kalian ketahui jika kalian merupakan seorang investor. Oke, so stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,65 triliun dolar atau turun sekitar 0,47%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat sebenarnya dominan berwarna merah. Yang hijau satu-satunya itu cuma XRP, teman-teman. Udah jarang banget kita melihat XRP sebagai top performer. Hari ini top performer lagi, kenaikan 2,19% menuju 0,51 dolar. Sisanya mengalami penurunan antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita pengen cek dulu karena kita sudah berada di hari Minggu. Kira-kira untuk 1 minggu ke depan ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Nah, setelah saya screening sekilas tadi, teman-teman, sebenarnya minggu depan kita bisa kategorikan sebagai minggu yang quiet gitu ya, yang nggak banyak event dan juga data high impact. Walaupun kalau misalnya di sini kalian lihat ada kategori yang high impact, tapi menurut saya ini nggak akan membawa dampak yang signifikan, terutama untuk market cryptocurrency. Di tanggal 5 Februari ada ISM Service PMI, yang berarti di hari Senin, udah langsung kita akan lihat di pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian kalau kita scroll lagi ke bawah, kita tidak akan menemukan event yang high impact lagi, teman-teman. Yang ada itu cuman medium impact. Dan itu pun rata-rata yang menurut saya lumayan penting hanya adalah speech dari beberapa anggota The Fed di sini. Yang kemungkinan besar bisa juga memberikan semacam clue tentang apa yang akan The Fed lakukan berikutnya. Ingat sekali lagi teman-teman, market mempunyai ekspektasi bahwa di semester 1 tahun 2024 ini, The Fed akan melakukan cutting rates. Pertanyaannya apakah Maret atau bulan Mei? Untuk sementara, bulan Maret terlihat konsensus menyatakan persentasenya sudah tidak terlalu tinggi. Terlebih lagi, data unemployment rate yang kita lihat kemarin itu justru menguat. Sekali lagi menurunkan persentase bahwa bulan Maret The Fed sudah siap untuk cutting rates. Tapi bulan Mei masih cukup banyak yang yakin bahwa bulan Mei harusnya menjadi waktu yang tepat bagi The Fed untuk start melakukan cutting rates. Dan beberapa speech dari anggota The Fed di sini mungkin bisa memberikan clue terhadap hal tersebut. Yaitu di tanggal 7 Februari, teman-teman. Pertama ada Fed Master Speech itu di pukul 12 malam dini hari. Kemudian malam harinya lagi itu ada beberapa juga Fed Kugler, ada Fed Barkin. Itu beruntun teman-teman dari jam 11 malam tanggal 7 Februari sampai tanggal 8 Februari dini hari. Di sini kalian bisa lihat. Tetapi sisanya itu paling cuma ada continuing jobless claim, initial jobless claim. Jadi yang lumayan berpengaruh itu baru ada nanti di hari Kamis dan juga Jumat, teman-teman. Itu pun nggak signifikan banget. So, kita nggak bisa rely on data untuk minggu depan untuk mengharapkan volatility. Gitu ya. Jadi itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, ini adalah beberapa fakta yang akan terjadi di Bitcoin. Oke? Dan ini adalah sesuatu yang mungkin bisa memperkuat mental kalian sebagai seorang investor. I still think that there are more reasons to be bullish than bearish for the midterm. Jadi menurut si DeFi investor di sini, masih akan ada lebih banyak alasan bagi kita untuk merasa bullish daripada bearish untuk jangka menengah atau midterm. Apa saja alasannya? Pertama, teman-teman, ingat sekali lagi, Bitcoin halving
kurang lebih akan kita lalui dalam 70 hari lagi. Itu bukan waktu yang lama, teman-teman. Hanya kurun waktu 2 bulanan lagi. Sudah akan halving. Yang kedua, spot Ethereum ETFs have a 60% approval chance in May according to ETF analyst. Jadi, spot Ethereum ETF itu sekarang persentase persetujuannya sudah 60% menurut analis ETF. Jika memang benar ini terjadi, teman-teman, jika nanti rumornya semakin kencang bahwa ETF dari Ethereum akan segera di-approve, hal yang serupa yang kita lihat di Bitcoin di akhir tahun lalu bisa juga terjadi ke Ethereum, di mana kita melihat pergerakannya sangat baik ke atas, rally terus-menerus. Karena antisipasi akan adanya approval spot Bitcoin ETF. Kalau spot Ethereum ETF juga akan mendapatkan rumor yang sama dan semakin kencang pula, kita juga bisa melihat Ethereum mendapatkan pergerakan yang baik ke atas, yang besar ke atas. Dan itu tentunya menjadi berita baik untuk para altcoin holders. Karena biasanya ketika Ethereum terus-menerus outperform Bitcoin, cepat atau lambat altcoin lainnya itu bakalan mengikuti. Dan kita at least bisa mendapatkan semacam mini alt season. Yang ketiga, teman-teman, alasan kenapa kalian harusnya bisa mengarah sedikit lebih ke arah bullish daripada bearish. Fed diekspektasikan akan cutting rates di bulan Mei ini. Setelah kemarin Maret, karena mungkin sudah banyak merasa tidak mungkin di Maret, sekarang diubah ke Mei. Kemudian, penjualan atau selling pressure dari Grayscale itu terus-menerus mengalami penurunan, teman-teman. Dan kita bisa melihat hal itu terus berlanjut sampai 1-2 minggu ke depan, atau mungkin 1-2 bulan ke depan, who knows. Tapi intinya, selling pressure-nya terus-menerus berkurang. Yang berikutnya, markets historically do well during elections years. Jadi, biasanya teman-teman, di tahun pemilu, terutama di Amerika Serikat, biasanya market itu performanya bakalan baik. Indonesia juga sama sih, teman-teman. Kita melihat ini adalah tahun pemilu, dan stock market di Indonesia juga berada di area all-time high. Sekali lagi kita tahu bahwa biasanya ketika stock market Amerika Serikat berada di all-time high, mendapatkan rally yang kenceng banget, kemudian start konsolidasi, itu adalah biasanya saat-saat di mana Bitcoin sudah akan start juga untuk mendapatkan rally. Karena kemungkinan besar orang-orang yang cuan di stock market Amerika Serikat ketika melakukan taking profit, itu mungkin akan mencari aset kelas lainnya untuk ditaruh lagi. Mereka mungkin anti banget megang cash terlalu banyak. Kalaupun ada megang sebagian, tapi mungkin sebagian cuannya bakalan ditaruh mungkin ke cryptocurrency. Kemudian ada upgrade juga untuk Ethereum. Ethereum's Danchun upgrade is coming in April or May. Jadi ini adalah beberapa event yang bakal kita lalui tahun ini, teman-teman. Dan semuanya rata-rata secara historis harusnya merupakan katalis yang bullish. So, itulah kenapa menurut The DeFi Investor, kita harusnya cenderung lebih mengarah ke bullish daripada bearish. Tapi saya mau tahu pendapat kalian. Kalau misalnya kalian yang masih mungkin berada di kubu yang lebih ke arah bearish daripada bullish, kira-kira apa alasan yang mendasari kalian berada di kubu tersebut? Mungkin kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Dan saya pengen mulai dari weekly chart terlebih dahulu. Untuk menjawab pertanyaan yang saya sampaikan di awal video tadi. Kira-kira kapan kita bisa expect Bitcoin untuk mendapatkan pergerakan besar lagi? Nah, jawabannya teman-teman adalah kita harus mampu melihat weekly candle close antara di atas. Saya geser dulu, oke. Atau di bawah area ini. Jika teman-teman perhatikan, sebenarnya dalam beberapa minggu terakhir, kita melihat closing weekly candle walaupun ada wick ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Tapi semuanya selalu close antara 44.000 dan juga 41.200. Jika kita bisa closing weekly candle di atas area ini atau di bawah area ini, maka menurut saya itu akan menandakan pelanjutan ke arah tersebut.
Artinya, kalau kita close di bawah area ini, kemungkinan kita bisa expect selling pressure terus berlanjut ke bawah. Oke, kemungkinan kita akan menyentuh ke area 38 sampai 35. Tapi kalau kita mampu close di atas 44.000, maka kita bisa expect kita kembali minimal ke area 48.000 atau bahkan kita akan mampu break di atas 50.000 dolar. Nah, kalau misalnya kita lihat secara historis, teman-teman, itu bukan sesuatu yang baru yang pernah terjadi. Kita sebelumnya juga pernah melihat konsolidasi yang serupa, teman-teman. Contohnya di mana? Contohnya di sini. Kalau misalnya teman perhatikan, ini juga sama dengan kita lihat sekarang, kita mendapatkan banyak sekali wick ke atas maupun ke bawah, tapi pada intinya, selama berminggu-minggu pada tahun 2019 kemarin, bulan Juni sampai bulan September, kita hanya stuck di weekly chart, ya. Kita hanya close antara 11.500 sampai ke 9.500. Dan kita hanya bermain di sekitaran area tersebut. Sebelum pada akhirnya kita close weekly candle di bawah area tersebut, kita retest, dan kemudian apa yang terjadi? Kita mendapatkan wave kedua ke bawah. Oke. Sama juga yang terjadi di sini. Kita melihat konsolidasi juga yang sama di sini. Kita membuat wick ke atas dan juga ke bawah. Tapi pada intinya kita close antara 7.500 dan juga 6.800. Dan akhirnya kita close di atas area tersebut yang menunjukkan bahwa kemungkinan besar kita akan continuation ke atas. Dan ini yang terjadi. Masih kurang contohnya? Oke, masih ada satu lagi, teman-teman. Ini. Kita juga mendapatkan konsolidasi yang sama. Kita selama berminggu-minggu bermain di dalam sebuah range antara 8.640-an sampai ke 9.700. Dan pada akhirnya kita mampu break dan close di atas area tersebut. Nah, ketika hal ini sudah terjadi, 2-3 minggu kemudian kita melihat ada rally yang signifikan, teman-teman. So, mudah-mudahan gitu ya, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kita sudah bisa melihat ada close di atas maupun di bawah area range ini, teman-teman. Karena itulah yang kemudian akan membuat pergerakan besar berikutnya untuk Bitcoin. Ya, tentunya kita sebagai seorang investor harapannya maunya breakout-nya ke atas ya. Tapi who knows gitu. Kita bukan cenayang. Kita cuma mempunyai harapan, kita cuma bisa lakukan analisa. Tetapi in the end of the day, market yang bakalan memutuskan arahnya mau kemana. Kita hanya bisa beradaptasi terhadap apa yang market mau. Dan saya rasa teman-teman harusnya selambat-lambatnya bulan Maret atau April kita bisa melihat ada breakout dari salah satu area range di sini. Oke, dan itu akan tentunya memberikan kita konfirmasi tentang pergerakan harga berikutnya. Kalau kita breakout ke atas dan close di atas, saya mau close-nya itu meyakinkan ya teman-teman, nggak mau hanya cuma misalnya setipis ini, close-nya di atas sedikit gitu ya. Itu nggak confidence gitu breakout-nya. Saya mau yang sedikit jauh di atas, close. Atau yang di bawah juga sedikit jauh di bawah, close. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita mungkin bisa mencari peluang untuk swing, teman-teman. Kalau kita mendapatkan ada breakdown, kita mungkin bisa mencari peluang untuk short. Kalau misalnya kita breakout, kita bisa mencari peluang untuk long. Jadi itu adalah gambaran yang mau saya sampaikan ke kalian, yang bisa apa yang kira-kira bisa membuat Bitcoin mendapatkan pergerakan besar berikutnya. Itulah penentunya kedua area ini. Nah, sekarang kita bakalan bahas lebih ke arah short term, teman-teman. What happened? Apa yang bisa kita expect terjadi berikutnya ke Bitcoin di time frame kecil, gitu kan? Ini saya hapus dulu, oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya diperhatikan sebenarnya hari Sabtu kemarin itu volume perdagangan sangat kecil gitu ya. Tidak ada pergerakan yang terlalu signifikan yang bisa mengubah skenario yang sudah saya bahas di video kemarin. Semuanya masih sesuai dengan apa yang saya sampaikan di video kemarin, bahwa saya pribadi masih akan menunggu salah satu dari dua area yang saya sebutkan itu di tap, teman-teman. Area pertama adalah area 44.900 sampai 45.000-an. Area kedua 41.200 sampai 40.800. Ini adalah kedua area yang akan saya pantau, dan kalau kesentuh, saya akan cari setup di area tersebut. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, teman-teman, saya tidak terlalu prefer untuk trade di Bitcoin, karena bagi saya ini adalah no trading zone.
Nah, kalau misalnya teman-teman tetap nekat, atau misalnya kalian hanya mau short term banget trade-nya, maka ada satu trendline yang mungkin bisa kalian manfaatkan, yaitu adalah trendline yang di sini. Kalau kita sampai mampu breakout di atas area trendline di sini, maka ini mungkin kalian bisa targetkan sampai ke area 44.900 sampai 45.000 dolar. Tetapi dengan catatan kita mampu breakout dan close di atas area tersebut, teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian langsung buy di sini, ini prematur. Kenapa? Karena kita belum tunggu konfirmasi breakout-nya. Dan kalau misalnya kita tidak tunggu konfirmasi breakout-nya, kita masih bisa aja mendapatkan satu wave ke bawah, atau bahkan 2 wave lagi, atau bahkan 3 wave lagi. Sebelum pada akhirnya kita breakout. Oke? Kita bisa melihat konsolidasi berkepanjangan seperti ini. So, kalian wajib menunggu breakout tersebut terjadi. Breakout pun itu tidak menggaransi bahwa kita akan langsung nyampe ke area tersebut. Bisa aja itu hanya sebuah fake out. Terlebih lagi kalau misalnya breakoutnya terjadi di hari Minggu seperti ini. Di mana memang ada banyak sekali minggu yang kita melihat ada percobaan untuk manipulasi pasar. Hanya untuk melikuidasi orang-orang yang menggunakan leverage terlalu besar. So, kalau misalnya kalian trading di weekend itu harus super hati-hati. Terutama untuk kalian-kalian yang trading short term, scalping gitu-gitu ya. Jadi intinya teman-teman, kalau misalnya kita mampu breakout dari area di sini, maka itu bisa menjadi sebuah konfirmasi bahwa kita sudah siap untuk menuju ke area yang lebih tinggi, atau setidak-tidaknya kita akan kembali retest ke area high terakhir di 43.900, atau kita akan breakout dan menuju ke area yang saya tunggu justru di 44.900 sampai 45.000 dolar. Oke? Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya akan biarkan market bergerak sesuai apa yang mereka mau dulu, gitu ya. Kita nggak tahu apakah ini kita udah siap untuk breakout atau kita masih akan melakukan konsolidasi yang lebih panjang. Who knows gitu ya. Saya juga tidak peduli yang mana yang akan terjadi, tapi intinya kedua area ini yang akan saya pantau. Oke. Tapi karena kita berada di hari Minggu, maka saya juga nggak bisa memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi, teman-teman. Dan saya masih merasa bahwa harusnya kita tidak akan bermain terlalu jauh dari sekitaran area di sini untuk hari Minggu. Oke. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.